kembali lagi bersama kita kakak-kakak Sekolah Minggu HKBP Metro. Sebelum kita memulai ibadah, seperti biasa ya adik-adik, kita menyanyikan sebuah lagu 1-2 lagu untuk memuji nama Tuhan. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita, dipersiapkan kidung jemaat dengan Alkitab dan juga persembahannya. Persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, ditulis namanya, dikasih ke mama papanya untuk dibawa ke gereja. Sekarang kita mau memulai ibadah, kita persiapkan hati dan pikiran kita ya adik-adik. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mulai ibadah kita persiapkan kidung jemaat dengan Alkitab kita ya adik-adik. Kita bernyanyi dari kidung jemaat kita nomor 21 ayat 1. Ia bawa rasa
Mari kita berdoa. Sama-sama kita mengucapkan ya adik-adik. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat kita nomor 19 ayat 1. Kita akan membaca hukum Taurat kita. Hukum Taurat kita pada minggu ini diambil dari hukum Taurat yang ke-6. Ya, kita sama-sama mengucapkan ya adik-adik. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Sekali lagi, titah ke-6, jangan engkau membunuh. Kita bersama-sama berdoa. Sama-sama kita mengucapkan ya adik-adik. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat kita nomor 36 ayat 1. Mari sama-sama kita mengucapkannya, kita berdoa. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel pada bulan ini kita ambil di Lukas 12 ayat 8. Kita sama-sama membacanya ya adik-adik. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga mengakui dia di depan malaikat-malaikat, kata Allah. Kita sama-sama mengucapkannya, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat kita nomor 184 ayat 1. Aku ini
Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat kita nomor 369A ayat 1. Pengumuman untuk minggu ini, untuk minggu depan kita berbahasa Batak. Untuk adik-adik disiapkan buku ND dengan Bibelnya ya adik-adik. Jangan lupa disiapkan. Terima kasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat kita nomor 454 ayat 1. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita buka dulu firman Tuhan tertulis pada Yohanes 21 ayat 1 dan 4. Sudah ketemu adik-adik? Kalau sudah, kita berdoa dulu sebelum memulai membaca firman Tuhan. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan,
pada pagi hari ini pun Tuhan kami masih bisa melakukan ibadah online bersama anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah hati kami Tuhan, juga di tengah hati-hati anak sekolah minggu yang ada di rumah Tuhan. Bukalah hati kami Tuhan agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Kita membaca firman Tuhan ya Dek, Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didemius, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan," kata mereka kepadanya. "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena terlalu banyak ikannya. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghalau jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun banyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Adik-adik, kita tadi telah membaca firman Tuhan ya adik-adik. Jadi adik-adik kita harus bersukacita karena Yesus telah bangkit untuk menebus dosa-dosa kita semua. Dosa kakak juga dosa adik-adik ya. Setelah Yesus bangkit dari kematiannya dan sebelum naik ke surga, Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Seperti firman Tuhan yang kita baca tadi. Di mana Yesus menampakkan diri adik-adik? Ya betul, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Tiberias. Pernahkah adik-adik mendengar firman Tuhan lagi? Kepada siapa Yesus menampakkan diri? Kepada Maria Magdalena. Dan kepada perempuan-perempuan yang kembali atau datang pagi-pagi hari hendak melihat jasad Tuhan Yesus, tetapi Yesus sudah bangkit. Masih banyak lagi ya adik-adik, Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada orang-orang yang beriman sebelum ia naik atau bangkit ke surga. Jadi firman Tuhan adik-adik, kita harus selalu bersukacita karena Yesus sudah menebus kita dengan kematiannya dan bangkit kembali. Itu artinya Yesus adalah Tuhan yang hidup. Ya adik-adik, Yesus bangkit berarti Yesus adalah Tuhan yang hidup yang dapat menolong kita.
Ketika kita mengalami persoalan, kita bisa bercerita atau mengeluh kepada Tuhan melalui doa. Dan banyak hal-hal yang bisa dilakukan Tuhan Yesus. Memberikan kesehatan kepada kita, memberikan mukjizat-mukjizat dalam kehidupan kita. Benar tidak adik-adik? Iya, benar. Jadi adik-adik, kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Berkat kematian Tuhan Yesus, kita bisa ditebus dari dosa-dosa dan kita diselamatkan. Firman Tuhan pagi hari ini cukup sampai di sini. Salam adik-adik. Sebelumnya, siapkan bukunya, dilipat supaya kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman pagi hari ini yang begitu singkat tapi begitu indah Tuhan. Untuk memberitakan kepada anak-anak sebelum Engkau bangkit dan naik ke surga, Engkau berulang-ulang menampakkan diri kepada orang-orang yang percaya Tuhan. Tuhan, semakin tumbuhkanlah iman di hati anak-anak sekolah minggu melalui firman Tuhan yang dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu setiap minggu. Kiranya Tuhan badai COVID cepat berlalu Tuhan, agar kami dapat berkumpul bersama anak-anak sekolah minggu. Karena kami sudah merindukan mereka dan mereka pun sudah merindukan kami. Terima kasih Tuhan untuk doa yang kurang sempurna ini kami naikkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan menyerahkan persembahan kita sambil kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395. Anak-anak diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk adik-adik semuanya.